Halo semua, balik lagi bersama saya, Fahrul. Kali ini kita akan membahas seputar mata kuliah pasar uang dan pasar modal yang diampu oleh dosen pengampunya yaitu Mohtofan Nugroho SSI MM dengan NIM saya sendiri yaitu 28921500066. Saya dari Prodi Manajemen. Lanjut ke topik pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu topik yang pertama mengenai teori Keynes dan teori portofolio. Yang kedua, ada topik kritik terhadap time value of money, perbedaan time value of money, dan economic value of time. Topik yang ketiga, yaitu ada jenis strategi dari aktif strategi dan pasif strategi dalam investasi saham. Topik yang keempat, analisis fundamental dan teknikal dalam investasi saham. Yang kelima, teori efficient market hypothesis dan hubungannya dengan random walk theory. Topik yang pertama, yaitu teori Keynes dan teori portofolio. Berikutnya adalah pembahasan mengenai teori Keynes. Teori Keynes yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes adalah teori ekonomi makro yang menekankan peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi melalui intervensi fiskal. Keynes mengkritik teori investasi neoklasik dan menyatakan bahwa faktor-faktor psikologis dan situasi ekonomi makro memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat investasi. Teori ini juga menekankan bahwa jumlah investasi tidak hanya bergantung pada pengambilan, tetapi juga dipengaruhi oleh biaya modal, tingkat suku bunga, inflasi, dan faktor psikologis serta situasi ekonomi makro. Berikutnya yaitu mengenai teori portofolio. Teori portofolio adalah teori yang terkait dengan investasi, memprediksikan bahwa permintaan uang seharusnya bergantung pada resiko dan pengembalian yang diberikan oleh uang dan oleh berbagai harga aset. Teori ini juga menekankan bahwa permintaan surat berharga akan naik melalui transaksi berjaga-jaga, dan bahwa perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan portofolio investor pada sementara waktu. Selanjutnya masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai time value of money dan economic value of time. Pembahasan pertama yaitu mengenai kritik terhadap time value of money. Ada beberapa poin kritik terhadap TMV atau time value of money, yaitu subjektivitas dalam pengiraan nilai. Konsep TMV didasarkan pada pengiraan nilai yang subjektif dan bersifat, yang mengarah pada perbedaan dalam persepsi dan keputusan pelaku ekonomi. Selanjutnya, yaitu konsep TMV didasarkan pada kesalahan logika. Konsep TMV menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada sejumlah uang yang sama di masa depan, yang mengarah pada kesalahan logika dalam pengiraan nilai. Kritik selanjutnya yaitu konsep TMV menganggap masyarakat Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep TMV menganggap masyarakat Islam karena melibatkan prinsip hukum tentang tindak menghasilkan bungsu-bungsu atau al-ghurmu bila ghurmin. Selanjutnya yaitu penggunaan konsep economic value of time atau EVT sebagai penggantian. Konsep EVT menggantikan konsep TMV yang menyatakan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep EVT mencakup penggunaan waktu dan kepentingan pelaku dalam memilih keputusan investasi dan kebijakan keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan time value of money dan economic value of time. Yaitu dari time value of money sendiri, konsep ini menyatakan bahwa uang memiliki nilai waktu, yang menunjukkan bahwa investasi sekarang lebih berharga daripada investasi di masa depan.
Dalam konteks ekonomi konvensional, TMV digunakan untuk menentukan harga investasi dan mempengaruhi keputusan investasi pelaku ekonomi. Sedangkan Economic Value of Time atau EVT, konsep ini menggantikan konsep TMV dan menekankan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dalam konteks ekonomi Islam, EVT digunakan untuk memahami kepentingan waktu dan memilih keputusan investasi dan kebijakan keuangan berdasarkan keadaan dan preferensi pelaku. Berikut topik yang ketiga, yaitu jenis strategi, aktif strategi, dan pasif strategi dalam investasi saham. Dalam investasi saham, ada dua strategi utama yang dapat dikelompokkan menjadi strategi aktif dan pasif. Pertama, yaitu strategi aktif. Jenisnya yaitu ada income investing. Fokus pada pencarian saham yang menghasilkan pendapatan seperti dividen. Investor menginvestasikan saham yang memiliki kebijakan pembagian yang stabil dan menarik. Tujuan dari strategi ini adalah mendapatkan pendapatan rutin dari saham sambil meminimalkan risiko dari investasi saham. Selanjutnya yaitu growth investing. Fokus pada pencarian saham yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Investor mencari saham yang memiliki kebijakan pengembangan yang kuat dan memiliki peluang untuk menjadi pemain bintang. Selanjutnya yaitu value investing. Fokus pada pencarian saham yang berasal dari perusahaan yang memiliki harga bersifar. Investor membeli saham yang terjadinya di bawah harga wajarnya, berusaha memperoleh keuntungan kembali saat harga saham mulai meningkat. Kemudian dalam strategi pasif, ada buy and hold. Investor membeli saham dan menjaga hingga jangka waktu yang ditentukan, seperti 5 tahun. Strategi ini cocok untuk investor yang tidak sering memantau pasar dan maupun ingin mendapatkan pendapatan yang stabil dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada dividend reinvestment. Investor menggunakan pendapatan yang diperoleh dari dividen untuk membeli saham baru. Strategi ini cocok untuk investor yang ingin menginvestasikan uang kembali ke dalam pasar saham untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari strategi aktif maupun strategi pasif. Yang pertama, dari strategi aktif. Kelebihannya yaitu mungkin memberikan keuntungan lebih cepat dalam jangka waktu yang singkat. Dan kekurangannya mungkin menimbulkan biaya transaksi yang lebih tinggi dan risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya, pada strategi pasif. Kelebihannya mungkin memberikan keuntungan yang lebih stabil dan predictable dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan kekurangannya yaitu mungkin tidak mampu mencapai keuntungan yang tinggi jika pasar saham sedang fluktuatif. Kita masuk ke topik yang keempat, yaitu mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dalam investasi saham. Analisis fundamental. Analisis fundamental mempelajari kondisi keuangan suatu perusahaan, laporan keuangan, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Tujuan analisis ini untuk menilai nilai intrinsik suatu saham dan menentukan apakah saham tersebut dihargai dengan benar. Analisis fundamental biasanya digunakan oleh investor jangka panjang yang berinvestasi selama beberapa tahun. Analisis ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan, rasio keuangan, dan faktor-faktor ekonomi makro dan mikro. Selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal menggunakan data harga dan volume perdagangan historis untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Tujuan analisis ini untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam pergerakan harga saham. Biasanya digunakan oleh trader dan investor jangka pendek
yang bertransaksi dalam rentang waktu yang lebih singkat, seperti hari, jam, atau minggu. Analisis ini menggunakan grafik harga saham, indikator teknis, dan volume perdagangan. Nah, perbedaan utama antara keduanya adalah fokus analisis, sumber data, tujuan, dan jangka waktu investasi. Analisis fundamental lebih cocok untuk investor jangka panjang yang tertarik pada nilai intrinsik perusahaan. Sementara analisis teknikal lebih cocok untuk trader dan investor jangka pendek yang memperhatikan pola pergerakan harga saham. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan metode analisis tergantung pada tujuan dan gaya investasi masing-masing individu. Selanjutnya, topik yang terakhir, yang kelima, yaitu teori efisien market hypothesis. Berikut adalah pengertian teori hipotesis efisien market atau EMH. Teori hipotesis efisien market atau EMH. Teori ini menyatakan bahwa pasar sekitar, harga saham, dan harga aset lain mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga tidak ada peluang untuk memperoleh keuntungan kembali dengan membeli atau menjual sebelum waktu. Adapun dari EMH sendiri ada 3 versi. Yang pertama, Strong EMH. Harga saham sekarang mencerminkan semua informasi yang ada, sehingga tidak ada peluang untuk memperoleh keuntungan kembali dengan membeli atau menjual sebelum waktu. Yang kedua, Semi-Strong EMH. Harga saham sekarang mencerminkan semua informasi yang publik, sehingga tidak ada peluang untuk memperoleh keuntungan kembali dengan membeli atau menjual sebelum waktu. Dan versi yang ketiga yaitu Weak EMH. Harga saham sekarang mencerminkan informasi yang sebelumnya, sehingga tidak ada peluang untuk memperoleh keuntungan kembali dengan membeli atau menjual sebelum waktu. Kemudian ada juga teori random walk. Teori ini menyatakan bahwa pergerakan harga saham tidak dapat diperdalamkan secara terusai dan acak, dan harga saham saat ini tidak bergantung pada pergerakan sebelumnya. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh matematikus French Louis Besselier pada tahun 1900. Teori ini menyatakan bahwa pergerakan harga saham tidak dapat diperdalamkan karena tidak ada pola yang dapat diikuti. Dan harga saham saat ini hanya dipengaruhi oleh informasi yang segera diketahui. Adapun hubungan antara teori EMH dan teori random walk. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang menyeluruh, teori EMH lebih berfokus pada struktur pasar dan teori random walk lebih fokus pada perilaku pasar. Keduanya menyediakan wawasan penting tentang investasi saham dan menunjukkan bahwa memperdalamkan harga saham secara terusai dan acak sangat sulit. Meskipun ada kebijakan investasi yang efektif untuk menggantikan risiko kehilangan. Baik, cukup sekian materi tentang pasar uang dan pasar modal dalam video kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. See you.